Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, ya. Jadi penghulunya seluruh bulan. Ya. Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah, dan penghulunya hari adalah hari Jumat. Ya, sebagai sebuah bulan, memang Ramadan mempunyai banyak nama. Ya, disebut juga syahrul syam karena di dalamnya diperintahkan berpuasa. Disebut juga syahrul Quran karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Disebut juga dengan syahrul mubarak, ya, bulan penuh keberkahan. Syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Malam hari ini mungkin satu hal yang agak berbeda. Saya ingin meninjau dari satu aspek yang berbeda, karena Ramadan juga disebut dengan syahrul jihad, ya, syahrul jihad. Karena apa? Karena ternyata di dalam sejarah kehidupan umat Islam sejak masa-masa kenabian sampai kemudian pada generasi-generasi berikutnya, banyak sekali kemenangan-kemenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan bahwa Ramadan itu tidak menghalangi kegiatan-kegiatan atau pencapaian-pencapaian prestasi. Ya, sebagai contoh adalah di dalam tahun kedua Hijriah, Perang Badar. Kita sama-sama tahu itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, terjadi pada 17 Ramadan. Ya. Kemudian ada Perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi memang pada bulan Syawal, ya, tahun kelima Hijriah. Tetapi Perang Khandaq itu kan artinya parit, di mana Nabi dan para sahabat menerapkan strategi pertahanan dengan membuat parit. Nah, pembuatan paritnya itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, sebuah parit yang panjangnya 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Sehingga kalau ada kuda atau onta masuk ke dalam parit itu tidak bisa naik lagi. Ini adalah Perang Khandaq yang terjadi pada 5 Hijriah, di mana pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan baginda Nabi Muhammad SAW harus menghadapi koalisi, ya, gabungan antara kaum kafir Quraisy, ya, musyrik Mekah, dan beberapa faksi-faksi yang ada di bangsa Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa. Ya, maka disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab itu artinya gabungan atau koalisi. Ya. Kemudian ada satu perang yang sebenarnya umat Islam itu tidak melaksanakan peperangan, tapi musuh yaitu kaum Romawi sudah mundur duluan. Ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, sebuah perang yang disebut dengan perang Tabuk terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, di mana peperangan ini tidak pernah terjadi, ya, karena musuh umat Islam yaitu bangsa Romawi sudah takut duluan melihat pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW langsung dipimpin. Dan ini adalah perang terakhir yang dipimpin oleh baginda Nabi dalam kehidupan beliau. Kenapa orang-orang Romawi itu takut duluan? Karena mereka melihat pengalaman setahun sebelumnya yang terjadi di dalam perang Mu'tah, di mana perang itu tidak dipimpin oleh baginda Nabi, tapi dipimpin oleh beberapa sahabat. Ya, 200.000 pasukan Romawi tidak mampu mengalahkan 3.000 kaum muslim. Ya, maka ketika mereka melihat di dalam perang Tabuk itu ada 30.000 pasukan kaum muslimin dipimpin langsung baginda Nabi Muhammad SAW, sementara bangsa Romawi sendiri terdiri dari 40.000 tentara, mereka tidak berani menghadapi. Ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, bulan Ramadan. Kemudian kita sama-sama tahu di dalam tahun ke-8 Hijriah ada yang disebut dengan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah untuk mengambil alih Mekah yang dikuasai oleh kaum jahiliyah pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, ini adalah kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum muslimin pada masa-masa kenabian. Tapi ternyata tidak berhenti di sini. Banyak sekali kemudian di generasi-generasi berikutnya kemenangan itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan kepada kaum muslimin. Tahun ke-92 Hijriah. Ya, penaklukan terhadap Andalusia, ya, yang hari ini kita kenal dengan nama Spanyol. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, ya, mampu membebaskan, ya,
Andalusia atau Spanyol ini menjadi awal penyebaran Islam di Eropa. Ya. Dan kemudian umat Islam berkuasa di wilayah itu selama 800 tahun. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Ramadan itu bukan satu penghalang bagi umat Islam untuk mencapai kemenangan. Ya. Atau kalau dalam bahasa kita hari ini untuk mencapai prestasi. Ya. Lalu hari ini yang ingin menjadi bahasan kami ya, apa sesungguhnya yang menjadi rahasia kemenangan umat Islam ini? Jelas bahwa jumlah itu tidak menentukan kemenangan. Di Perang Badar itu perbandingan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada tahun kedua Hijriah, itu perbandingannya adalah 1:3. Ya, 300 kaum muslimin menghadapi hampir 1000 kaum Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah. Kemudian di dalam perang Mu'tah, ya, itu perbandingan antara umat Islam ya dengan kaum Romawi itu 1:66. Ya, 3.000 dibanding sekitar 200.000. Kemudian dalam perang Tabuk, ya, umat Islam berjumlah sekitar 30, kemudian bangsa Romawi terdiri dari 40.000 orang, 3:4. Maka jumlah itu sebenarnya tidak menentukan kemenangan. Maka Ibnu Katsir mengatakan fa'inan nas, ya, fa'inan nasr, sesungguhnya pertolongan min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa an kasratul adad, bukan berdasarkan jumlah tentara. Ya. Jadi sebenarnya apa kunci kemenangan? Kunci kemenangan itu asalnya adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kesabaran. Ya, maka di dalam ayat yang telah kami baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, maka Allah akan bersama kalian. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi sabar itu bukan hanya terkait dengan persoalan musibah. Ya, sabar itu juga terkait dalam persoalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena musibah. Karena menjalankan seluruh syariat Allah itu butuh kesabaran. Ya, jadi itu kunci kemenangan pertama umat Islam adalah kesabaran. Yang kedua adalah keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita beriman dengan benar, ketika kita menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam ketundukan yang total, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Bisa dibuka nanti surat An-Nur ayat 55. Allah katakan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memberikan kembali kekuasaan itu kepada mereka, ya, kama istakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Hari ini kita ada dalam situasi di mana kita terpinggirkan. Hari ini kita berada dalam situasi terzalimi di mana-mana, termarginalkan. Ya, baik di negeri yang kita cintai ini maupun di belahan-belahan bumi lainnya. Ya, karena apa? Karena kita belum memenuhi syarat yang dinyatakan dalam surat An-Nur ayat 55 tadi. Ya, Allah katakan kemenangan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka penting untuk diurai di sini, penting untuk dikupas apa makna dari alladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tentu iman itu bukan hanya sekedar klaim, bukan sekedar ucapan, kata-kata saja. Ya, iman itu kalau di dalam bahasanya para ulama adalah at-tasdiqul jazim. Ya, iman itu pembenaran yang pasti terhadap berbagai aspek keimanan dalam Islam, terhadap hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, terutama rukun iman yang 6. Ya, artinya keimanan kita itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Termasuk juga di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang memenuhi syarat untuk menjadi dalil dalam persoalan akidah, ya, atau dalil dalam persoalan-persoalan keimanan. Ya, ini tidak boleh ragu kita. Maka hari ini kita melihat bahwa memang harus diakui pemahaman umat ini tentang agama ini tidak terlalu baik. Ya, karena apa? Karena memang hari ini perang yang harus kita hadapi bukan perang fisik. Yang kita hadapi bukan perang militer. Yang kita hadapi bukan perang di mana mereka membawa senjata untuk merebut
wilayah-wilayah kita, tidak. Hari ini yang mereka lakukan, musuh-musuh Islam itu melaksanakan apa yang disebut dengan ghazwul fikr, serangan-serangan pemikiran, invasi pemikiran. Dengan berbagai cara mereka menjauhkan umat Islam ini dari akidahnya yang benar. Sehingga mereka lupa dengan ajaran-ajarannya. Mereka lupa untuk mempelajari dengan benar-benar agamanya ini. Ya. Melalui berbagai istilah-istilah yang hari ini mungkin sering kita dengar. Ya. Ada istilah moderasi beragama, ada istilah deradikalisasi, ada istilah pluralisme dan sebagainya. Ini semua adalah upaya-upaya agar umat Islam tidak berpegang kepada akidahnya dengan benar. Tidak ada istilah-istilah seperti itu dalam Islam. Ketika kita mempelajari Islam, terutama ketika kita mendalami akidah Islam, tidak ada sumber yang bisa dijadikan dalil kecuali Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dalil akidah. Ya, kalau dalam bahasa ulama ini disebut dengan hadis mutawatir. Ya, jadi benahi dulu keimanan kita. Ya, kaji Islam ini dengan benar. Ya, pelajari Islam ini sehingga kita benar-benar memahami agama ini sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Itu pegangan kita. Ya, Islam tidak bisa hari ini kita memahaminya sebagaimana kemauan orang-orang hari ini yang berupaya untuk memisahkan agama ini dari kehidupan. Bayangkan, ada yang mengatakan piagam PBB bisa menjadi dalil dalam beragama. Ini kan sesuatu yang sudah benar-benar jauh dari sumber-sumber pemikiran Islam. Bahaya ini, kalau kemudian ada di antara kita yang membenarkan ucapan ini. Ini persoalan akidah. Ya, benahi dulu pemahaman kita tentang agama ini. Kemudian yang kedua, Allah katakan bahwa kemenangan itu selain kepada orang-orang beriman akan diberikan kepada orang-orang yang amilus sholihat, ya, menjalankan amal-amal soleh. Kita seringkali menganggap kata amal soleh ini sebagai sesuatu yang rutin saja kita dengar. Padahal makna dari amilus sholihat itu adalah setiap perbuatan kita, setiap perilaku kita itu harus tunduk pada syariat. Ya. Jadi amal soleh itu adalah perilaku yang didasarkan atas ketundukan kepada syariat. Tidak disebut amal soleh kalau orang masih suka melaksanakan transaksi-transaksi ribawi misalnya. Tidak disebut orang yang mempunyai ketakwaan dan beramal soleh ketika orang masih suka berdusta, berbohong. Kalau di dalam hadis itu disebut dengan qauluz zur, ya, ucapan-ucapan fitnah. Hari ini kalau kita lihat televisi, ngeri kita, Pak. Yang satu memfitnah yang lain, apalagi di sosial media. Ya, sesama muslim bisa saling memfitnah, sesama muslim bisa melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter, hanya karena persoalan-persoalan dunia, hanya karena persoalan jabatan. Mereka tidak ingat bahwa ucapan-ucapan itu bisa membakar dan menghapus semua amal solehnya. Puasanya tidak diterima itu. Puasanya tidak diterima. Orang-orang yang memfitnah sesama saudaranya, orang-orang yang suka berbohong. Ya. Baginda Nabi mengatakan, laisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh puasanya orang-orang yang masih suka berdusta, orang-orang yang suka berbohong, apalagi memfitnah saudaranya sendiri. Tidak bisa dia disebut sebagai orang-orang yang melakukan amal soleh. Ya. Jadi inti dari makna amal soleh itu adalah perilaku dan perbuatan yang dituntun oleh syariat dalam ketundukannya. Ya, kepada apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadi kunci kemenangan umat Islam. Inilah yang akan mengantarkan umat Islam pada kemuliaannya. Umat Islam akan menjadi khairul ummah. Umat Islam akan menjadi umat terbaik dengan keimanan yang benar dan amal-amal solehnya. Amal-amal yang disertai dengan ketundukan kepada syariat. Ya. Maka di dalam surat Ali Imran itu kan jelas, kita sering mendengar ayat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini sebenarnya syarat. Ya, bahwa syarat untuk menjadi umat terbaik, umat Islam itu harus melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang menjadi bagian dari syariat ini. Ya. Syariat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang hari ini dilupakan adalah ta'muruna bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Berdakwah, menyeru kepada kebaikan. Ya, kemudian mencegah kemungkaran. Ini tidak ada di dalam hari ini di tengah-tengah umat Islam. Padahal ini adalah menjadi satu kebiasaan yang sudah normal dilakukan oleh generasi terbaik.
Ya, siapa generasi terbaik? Ya, 3 generasi tadi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Yang disebut oleh baginda Nabi sebagai khairun nas, baik-baik manusia. Baginda Nabi kan mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, yaitu generasi tabi'in. Kemudian Nabi mengatakan lagi tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Nah, pemahaman kita tentang agama ini harus kita sesuaikan dengan pemahaman mereka, yang juga sering disebut sebagai generasi salafus soleh. Gitu. Ya. Sementara hari ini untuk menjadi orang dengan pemahaman agama yang benar, tantangannya memang luar biasa. Ya. Godaan serangan-serangan pemikiran ini luar biasa. Masuk ke rumah-rumah kita dengan mudah melalui sosial media dan televisi. Ya, televisi itu hampir setiap siaran yang Al-Fakir lihat di situ, hampir tidak pernah menyuarakan kebenaran-kebenaran Islam kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang sudah umum, seperti persoalan ibadah dan seterusnya. Tapi terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia, ya, persoalan-persoalan muamalah, tidak pernah itu bersumber dari Islam, apalagi dalam persoalan-persoalan akidah. Ya. Jadi, ya kalau bisa nonton televisinya nggak usah banyak-banyak, gitu ya. Karena ini berbahaya. Baik bagi diri kita maupun bagi pribadi kita, apalagi sosial media harus benar-benar kita saring. Ya, ketika umat Islam tidak mempunyai iman yang benar, tidak mempunyai ketundukan pada syariat, pasti hancur. Ya, pasti akan terkalahkan. Karena syaratnya memang seperti itu, sebagaimana dikatakan oleh An-Nur 55 tadi. Ya, alladzina amanu wa amilus shalihat. Mempunyai keimanan yang benar dan ketundukan kepada syariat secara total. Ya, bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah, tapi juga dalam persoalan-persoalan muamalah, berekonominya secara Islam, hukumnya secara Islam, bersosial, bertetangga, ya, berpolitik, semua seharusnya itu kalau kita memang mempunyai ketundukan kepada syariat, ya harus mau diatur oleh apa yang disebut dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 208, kan jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, ini hanya satu ayat di antara sekian banyak ayat yang mewajibkan kita untuk hidup di bawah naungan aturan-aturan Islam. Kalau tidak seperti itu, ya sulit kita. Ya, maka kesadaran umum itu memang harus dibangkitkan. Kesadaran umum harus dibangkitkan di tengah-tengah umat Islam untuk kembali kepada Islam dalam seluruh persoalan kehidupan. Ya, baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan salat tarawih 8 rakaat.